Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita tampilkan pisau bushcraft yang cukup premium. Sarung kulitnya tebal, jahitannya rapi, modelnya keren. Untuk aksesori sarung kulitnya tidak hanya cetekan tapi ditambahin kulit di sini, dan ini selongsongan untuk starter atau alat untuk pemantik api ketika kita berada di hutan. Nah, korek kita lembab atau lupa tidak bawa korek, atau pas musim hujan koreknya tidak bisa nyala. Nah, di sini biasanya ada dimasukin starter ini, tapi tidak dijual terpisah ya, tidak ada, maksudnya bisa dibeli di online shop, ada biasanya starternya warnanya hitam segini nih biasanya. Nah, itu untuk pemantik api, biasanya dengan digesekkan di punggung bilah, gesekkan. Kalau orang-orang bushcraft ngerti lah orang-orang yang survival, yang suka main ke hutan, nah itu ngerti. Kalau saya kurang paham tentang dunia survival ini, cuman hobi aja lah gitu. Oke, seperti ini untuk sarung kulitnya. Cetekan ya, modelnya ini ada cetekan, ada cantolan untuk ikat pinggang yang cukup untuk dimasukkan atau dicantolkan di ikat pinggang survival atau taktikal kita. Nah, cakep banget, keren. Terus ini cetekan pengaman bilah supaya ketika kita lompat-lompat atau jalan aman. Oke, kita lihat sarungnya tebal ya, tebal. Ini pun tetap aman karena sudah benar-benar dikunci di bagian stoppernya. Nah, seperti ini kalau bentuk pisau survival atau taktikal atau bushcraft. Nah, depan belakang pakai dural, ini ada stoppernya, agak panjang bentuknya ya kan. Terus handlenya dari brul jati sama brul yang lainnya. Brul itu jendolan yang ada di pohon besar. Biasanya kalau pohon kecil jendolan-jendolan itu soco atau mata pohon, tapi kalau semakin besar bisulnya pohon semakin besar saat pohon itu ditebang, dipotong, maka untuk yang mengambil bagian kayunya ya diambil kayunya lonjoran, tapi jendolan ini
bisul ini tidak diambil, bisulnya kayu. Nah ternyata di bunderan itu, di jendolan tadi itu, rangkaian bentuk motifnya itu cakep macam-macam. Brul-brul itulah yang ketika dijadikan handle sebuah pisau ataupun serangka itu juga motifnya indah banget ternyata. Nah terlihat dari aroma khas. Kalau jati itu kan khas banget ya, dipakai kalau di Jawa itu dipakai untuk pintu, kusen, lemari dan seterusnya, buffet dan seterusnya. Ini cakep banget, bentuk pisaunya seperti ini. Nah satin serat bajanya indah banget. Ini kesalahan pada tim kami bagian laser, biasanya kita laserkan di sebelah sini, di kanan ya, ini di kiri ya. Oke lah, kalau kanan ke RPH, ke sembelihan, kalau kiri untuk fishing, untuk rekreasi, camping dan seterusnya. Nggak masalah, tidak masalah. Seperti ini, keren. Materialnya baja HSS M2, cocok kalau untuk tebas-tebas, itu sangat kuat. Panjang bilahnya 16,3, 16 sentian ya. Terlebar di pangkal 4 cm menipis, 4 cm menipis, dan ini dari pangkal ke ujung ini ideal banget, tidak mengecil tapi hampir lurus gitu, dan memiliki ketebalan 5 mili, shred lempeng. Baja HSS, kembali saya ingatkan tuh, baja HSS itu adalah piringan baja pemotong ya, gergaji itu piringan. Nah itu sangat keras, sudah sepuhan pabrik karena peruntukannya sebagai alat pemotong, media pemotong, kadang untuk pemotong baja, pemotong besi, pemotong kayu dan seterusnya. Itu kategori HSS, high speed steel, jadi piringan. Nah kalau misalkan di perusahaan-perusahaan PT gitu, ada giginya yang rompal 1-2 dilepas, diganti yang baru. Nah ini piringannya ini ternyata gede kan, gede dimensinya, dan dipotong-potong itu bisa menjadi pisau dan golok. Tentunya prosesnya sangat lama, dan ini kerasnya bukan main. Ketika dipotong dengan gerinda itu keras banget. Itu baja HSS, sudah besar, tebal, keras karena sudah sepuh pabrik, bukan sepuh manual atau tradisional. Nih, jadi untuk ngebentuk rekaso bahkan naik ke atas itu sangat lama prosesnya, dan dibantu mesin, tidak hanya BG saja, tapi tidak hanya gerinda tangan saja, tapi BG atau mesin green bell gitu. Selanjutnya untuk peruntukan pisau atau golok tebas, ini yang perlu diperhatikan. Jadi perhatikan di mata bilahnya ini ada micro bevelnya, ini yang membuat kuat. Yang membuat kuat sebuah pisau tebas, pisau golok tebang, golok cacah dan seterusnya, ini yang membuat kuat, aman. Ada micro bevelnya, jadi di mata bilahnya itu ada sudut lagi. Beda dengan pisau dan golok sembelihan yang dari punggung bilah itu flat sampai menuju ke mata bilah itu runcing. Nah itu namanya flat. Beda lagi kalau yang kapak itu malah lebih nyondong lagi, namanya convex, jadi lebih nyondong, sehingga dia kuat sekali dipakai kerja keras untuk ngebelah kayu. Jangankan kayu bakar yang empuk, kayu kering, kayu keras sekalipun dia kuat. Itu kapak, bentuk mata bilahnya convex. Makanya dari sini kita bisa mengetahui beraneka ragam bentuk, panjang, material dan seterusnya. Bahkan bentuk dari sudut mata bilah sendiri itu menentukan. Nah kalau untuk golok dan pisau sembelihan, kenapa tidak disarankan untuk testimoni tebas-tebas kayu? Itu karena bentuk mata bilahnya itu sangat flat, walaupun dengan alasan ini hanya mentestimoni, walaupun alasannya nanti ya supaya kuat ketika nanti kita kan mengetes supaya kuat nanti ketika berbenturan dengan tulang. Itu juga salah, mohon maaf sekali. Tidak peruntukannya, mata bilahnya saja sudah berbeda begitu. Coba perhatikan kalau yang golok-golok tebas. Nah sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami ya. Kalau golok-golok dan tebas dan cacah itu mata bilahnya seperti ini. Sekali lagi saya perlihatkan. Nah nih,
micro bevel. Biasanya kalau Anda punya pisau pabrikan seperti Tramontina, Victorinox, itu coba dilihat mata bilahnya itu sama nggak dengan yang tradisional. Yang tradisional yang sembelihan mata bilahnya flat, tapi kalau yang pabrikan itu mata bilahnya ada micro bevelnya. Nah, seperti itu. Alasannya supaya kuat, maka ketajamannya bisa dikatakan kalau belum diasah ulang ya, belum diasah ulang, jadi masih micro bevel. Itu beda. Kalau yang tradisional itu sudah bisa slice tisu ketajamannya, tapi kalau pabrikan belum bisa. Silahkan dicek sendiri, dan ini bukan meninggikan yang tradisional, merendahkan yang pabrikan dan sebagainya. Tidak ada tendensi. Kami di sini hanya menyampaikan, memberikan edukasi buat yang belum ngerti gitu kan. Terus selanjutnya yang unik ini, yang kemarin dulu sempat kita review. Nah, saya kasih contoh juga ini supaya sahabat-sahabat GSN paham ya, ngerti. Nah, ini golok cacah, golok tebas yang cukup gede. Nah, mungkin bisa lebih kelihatan nih, untuk sebagai referensi saja, sebagai hazanah pengetahuan kita seputar ini kan mirror ya, seputar pisau dan golok. Ini kan mirror, materialnya spring steel. Nah, sekali lagi di sini bisa kita terangkan, untuk membuat satin, serat baja dan mirror seperti kaca, semuanya bisa, material apapun bisa. Cuman kan butuh proses waktu, tenaga dan biaya produksi. Misalkan seperti listrik, yang terutama adalah kertas gosoknya dan waktu tentunya. Nah, di situ makanya ada perbedaan harga, tidak sama, tidak bisa dipatok gitu, tidak bisa dipatok. Dan ini handmade, menggarapnya satu persatu, sehingga terkadang harganya lebih mahal daripada yang pabrikan. Sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami. Oke, perhatikan lagi untuk mata bilahnya saja. Ini terlihat jelas. Nah, itu terlihat jelas micro bevelnya di sini. Ada micro bevel di mata bilahnya. Di situ bedanya kalau ini cacah dengan sembelihan. Kalau sembelihan tidak ada micro bevelnya. Mungkin perlu kita contohkan. Ini pisau atau golok sembelih Goldfish Willys Gen 1. Nah, tidak ada, dia lempeng dari punggung bilah sampai mata bilahnya lempeng ya, lempeng, lurus, ngeflat. Nah, bahasa umumnya ngeflat. Terkadang kita masih belum tahu ngeflat itu pokoknya gini aja, pokoknya flat, benar-benar tipis. Nah, orang begitu. Tapi begitu ada kata lain sebaliknya, balikannya dari ngeflat adalah micro bevel, seperti yang ada pada pisau-pisau pabrikan dan golok-golok cacah atau golok tebas. Nah, ini dari jauh kelihatan sudah micro bevelnya. Oke, sekarang yang perlu lebih lanjut lagi, setelah sampai di sini bisa difahami, yang lebih lanjutnya yang akan saya sampaikan adalah khusus yang ini tempo hari sempat kita pakai untuk tebas rambut, itu bisa. Selanjutnya untuk slice tisu bisa. Nah, makanya rodok lucu gitu loh. Lucunya kenapa? Saya yang khusus yang tebas ini ada keraguan mampu nggak dipakainya. Kalau punggungnya sih tebal, ya 5 mili tebalnya, materialnya spring steel umum lah gitu. Tapi meskipun micro bevel, cuman ini kenapa slice tisu gitu loh. Kenapa slice tisu? Artinya kok tajam banget gitu. Slice tisu ya kan, rata tajamnya. Ini slice tisu halus, nebas rambut beberapa kali, tidak cuma sekali, itu bisa, saking tajamnya. Nah, di situ akhirnya saya timbul keraguan, ini kira-kira kalau dipakai tebas-tebas tulang itu rompal nggak ya? Soalnya slice tisu, padahal micro bevel. Nah, di situ juga perlu kita coba, tapi ya
belum sempat, saya sudah janjian sama sahabat GSN di kabupaten mau tebas-tebas bambu gitu kan, sekalian. Ini kan ilmu, bukan untuk pamer-pameran, tapi ini ilmu. Ada yang micro bevel dan kriterianya golok tebas, tapi dia seles tisu tebas rambut gitu. Artinya ini seles tisu kan, artinya ketika kita darurat, pisau kita nggak ada, cuman pakai ini untuk sembelihan, insya Allah mampu. Tapi sebaliknya, kalau untuk tebas, mampu nggak dia? Nah, untuk yang ini. Oke, sampai di sini mudah-mudahan menjadi pembahasan yang menarik. Kembali ke pisau yang kita review saat ini. Nih, ini kalau ini memang bushcraft untuk survival ya. Dari jauh kelihatan satin serat baja dan micro bevel. Nah, kalau yang ini tadi sudah kita ukur, panjangnya 16 cm, lebarnya 4 cm, tebal 5 mili ya. Depan belakang menggunakan duralium, ada pengamannya di sini, dan handle-nya dari brul jati. Ini untuk survival, kalau misalkan ini orang-orang kaya lagi ngebushcraft ke hutan, nah ini cocok buat tebas-tebas. Nah, apalagi materialnya baja HSS yang sudah kita sampaikan tadi sebelumnya, sebelum pembahasan ke bilah. Dari materialnya sudah kita bahas bahwasanya HSS ini sangat keras sekali dan sudah sepuh pabrik untuk kekerasannya. Jadi sudah tinggal dibentuk, dari mulai piringan baja tadi dibentuk mau dipakai dijadikan apa nantinya. Nah, ini jadi pisau survival. Ada juga yang kita jadikan golok, ada jadikan pisau dan seterusnya. Oke. Kalau yang dijadikan golok itu tidak ada ini micro bevelnya, sehingga ketajamannya benar-benar ceres banget, mantep banget, gregesnya dapat. Jadi kalau untuk tarik murni itu langsung nyangkut ngegigit, untuk dorik juga langsung jurus gitu, mantep pokoknya. Oke, kalau yang ini memang peruntukannya, perhatikan di kertas pun dia nggak halus, ini seperti ini di kertas pun malah nyangkut. Jadi peruntukannya memang ini untuk tebas-tebas itu. Kalau ke hutan tebas-tebas ukuran 16 gini kan gede, lega, tidak terlalu kecil kan. Terus ketika dapat hewan buruan, hewan ikan, itu bisa buat sisi-sisi ya. Terus cacak, langsung dicacahkan, satu alat ini cukup. Perhatikan ya, seperti ini. Kalau sudah bunyinya dan gerakannya, hasil slisnya itu tidak halus di kertas seperti ini, malah sobek, itu nggak mungkin bisa naik ke tisu, nggak mungkin, karena ada micro bevelnya tadi itu gitu ya. Mungkin sampai di sini. Barangkali ada yang menambahkan, silahkan di kolom komentar, kita sharing-sharing, atau di grup sahabat GSN mau dibahas, monggo, tentang pisau micro bevel. Memang kalau ini nggak ada masalah ya, tidak ada masalah. Yang menjadi permasalahan ini si gede ini, si bongsor ini, material spring steel, tebal 5 mili untuk cacah, tapi dia slice tisu tebas rambut, padahal micro bevel. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan celoteh ini dapat bermanfaat bagi semuanya, dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.